warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Niswa Putri Dai. Aku dari Universitas Airlangga dan berada di Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Nah, di video ini aku akan membahas kuis tentang fisika teknik, yaitu yang pertama adalah vektor, gerak, gaya, usaha, dan tumbukan. Jadi guys, kalau kalian adik-adik ini yang misalnya masih SMK apa SMA, kalau kalian pengen masuk teknik nih, nah kalian harus benar-benar belajar fisika, terus matematika. Itu benar-benar kalian itu harus belajar itu guys, karena itu adalah kunci awal dari kamu akan belajar teknik sesungguhnya. Apalagi nih kalau misalnya adik-adik nanti sekarang nih, kalau kalian sekolahnya itu SMK ya, kayak aku ini kan, kalian kan kalau SMK kan biasanya pelajaran fisika itu cuman kita belajar dari kelas 10 kan. Kalau misal kalian dari SMK teknik nih, nah kita kan belajar cuman fisika dasar aja kan, dan itu cuman 1 tahun aja kita belajar, dan pastinya ntar kita kan bakal lupa gak sih kayak tentang materinya itu apa aja, rumus-rumusnya itu apa aja. Nah, mulai dari sekarang kalau kalian pengen kuliah dan kalian pengen masuk teknik, kita emang jago ya kalau tentang praktek, tapi kita juga harus mengimbangi bagaimana kita teori gitu guys. Jadi awal mulanya kita juga harus paham tentang fisika dasar, dan kita harus bisa mengejar seperti anak SMA gitu. Jadi langsung saja ya, tanpa lama-lama kita langsung ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama kita akan menyelesaikan soal-soal kuis fisika teknik, dan yang kedua kita akan menerapkan konsep vektor, gerak lurus, gaya, usaha, dan tumbukan. Dan yang terakhir adalah kita akan menunjukkan perhitungan secara sistematis dan jelas. Nanti aku bakalan jelasin cara-cara untuk menyelesaikan soal fisika teknik ini. Jadi langsung aja, yang pertama soal pertama yaitu aku bacain ya. Sebuah vektor A memiliki komponen AX sama dengan 6 meter dan AY sama dengan 8 meter. Vektor lainnya B memiliki besar 10 meter dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, lalu kita ini disuruh tentukin yang pertama A, tentukan resultan dari vektor A dan B, dan yang kedua B, hitunglah besar dan arah resultan vektor tersebut terhadap sumbu X. Jadi langsung aja ya guys ke pembahasan. Baik teman-teman, kita kan punya 2 vektor. Vektor A dengan memiliki komponen ini seperti ini, AX sama dengan 6 meter dan AY sama dengan 8 meter. Sedangkan vektor B memiliki besar 10 meter dan membentuk sudut 30 derajat. Ingat ya, terhadap sumbu X positif. Nah, langkah pertama, kita uraikan vektor B ke komponen X dan Y. Jadi B, terus tulisi X, terus tulisi Y. Terus kayak biasanya gitu loh guys. Nah, BX ini sama dengan 10 dikali cos 30 derajat. Nah, wis di akarnya deh sama aja ya guys. Ntar ketemunya itu 8,66 meter. Terus yang kedua ada BY sama dengan 10 dikali dengan sin 30 derajat, yaitu ketemu dengan 5 meter. Setelah itu kita jumlahkan komponen vektor A dan B untuk komponen X ini
Rx ini terus dibiasa AX ditambah BX sama dengan 6 ditambah 8,66 ketemunya ini 14,66 ditambah biasa. Iso kan wis SD kan belajarnya gampang lah guys. Dan yang kedua RY itu sama dengan AY ditambah BY sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi vektor resultannya itu ketemu ini 14,66 dan 13. Udah paham? Lalu kita ke slide berikutnya, yaitu kita harus menentukan besar dan arah resultan terhadap sumbu min X. Lalu kita hitung besar resultan R dan R ini sama dengan akar dari 14,66 dari hasilnya yang tadi ditambah 13 derajat. Terus diakar, terus ditambahkan ini, dikalikan 14,66 derajat ini dikalikan, terus 13 kali 13 gitu dikalikan, terus diakar ketemunya 383,9. Terus setelah udah diakar 2 ketemunya 19,6 meter. Terus kan? Terus terakhir kita tentukan nih arah resultan terhadap sumbu X. Sudut theta ini sama dengan arcetan dari 13 per 14,66. Terus udah gitu aja. Terus tinggal dikalikan, wis di per gitu kan. Hasilnya kira-kira ada ini 41,3 derajat. Jadi dapat disimpulkan besar resultan vektor adalah 19,66 yang tadi. Terus dengan arah 41,3 derajat terhadap sumbu X positif. Gitu. Selanjutnya kita nomor 2 ya. Nah, nomor 2, aku bacain ya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan tetap pada detik kedua. Mobil memiliki kecepatan 4 m/s dan pada detik ke-6 kecepatannya memiliki 20 m/s. Nah, kita disuruh tentukan percepatan mobil. Lalu yang B, hitung jarak yang ditempuh mobil dari detik kedua hingga detik ke-6. Langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Oh iya bener ya? Oh iya bener guys, maaf nge-lag. Maklum udah malam. Udah biasa kita diketahui F1 kan sama dengan 4 m/s. Nah, kecepatan pada T1 itu sama dengan 2s gitu kan. Terus F2 sama dengan 20 m/s. Kecepatannya pada T2 sama dengan 6s. Terus yang ditanya A adalah kan mencari kecepatan mobil ya, tinggal dimasukkan rumusnya. A sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Terus ketemunya 20 dikurangi 4 per 6 dikurangi 2. Terus biasa guys, ini udah basic gak sih? Kalian pasti udah paham gitu gak sih? Ya udah tinggal dikurangin, ketemu 16, terus 6 dikurangi 2 ketemu 4. Jadi dibagi 16 dibagi 4 ketemu 4 m/s. Nah gitu aja guys. Emang sebenarnya fisika itu mudah. Mudah-mudahan cepat bertahan gitu maksudnya. Oke, kita lanjut ke yang salah ya. Bentar. Oh. Maaf. Bentar guys. Nah. Oh ya. Nah, ini agak ribet tapi nggak ribet juga. Nah, kita kan yang B kan disuruh nyari jarak tempuh nih. Ya udah tinggal masukin rumus aja S sama dengan
T1 per X. T1 dikali delta T ditambah setengah A, terus AT kuadrat, udah gitu aja. Terus dengan AT ini tadi sama dengan T1 dikurangi T2, kan nanti ketemu 6. Ya ini kan 6 dikurangi 2, ketemu 4S. Terus S sama dengan 4-nya dimasukin nih, 4-4-nya 4, terus dimasukin juga 4-nya sesuai rumus ini. Terus habis itu ditambah setengah, 4-nya lagi dimasukin. S ketemu 16 ditambah 2 dikali 6 sama dengan ketemu 16 ditambah 32 sama dengan 48 meter. Jadi jarak yang ditempuh dari detik kedua sampai detik ke-6 adalah 48 meter. Gitu, mudah kan? Emang mudah. Udah ya, lanjut ya. Pasti kalian udah paham. Terus, bentar. Ini pertanyaan ketiga nih, hampir mau selesai. Aku bacain ya. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya mendatar sebesar 50 N di atas permukaan kasar dengan koefisien gesekan kinetik 0,2. Yang pertama adalah kita disuruh untuk tentukan percepatan balok. Dan yang B, hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Ingat ya guys, clue-nya adalah keadaan diam. Bener ya? Ya ampun, salah lagi guys. Mana nih kok aneh. Nah, diketahui nih, masa balok kan 10, gaya tarik 50, koefisien gesekan kinetik 0,2, waktunya 5. Balok mulai dari keadaan diam, berarti kan FU sama dengan 0. Kan berarti dia belum ada pergerakan. Ingat ya, jadi 0. Nah, percepatan gravitasi itu 10 M per S kuadrat. Nah, percepatan balok hitung gaya normal. Masukin aja rumusnya. N sama dengan M dikali G, 10 kali 10. G kan dari percepatan gravitasi ini kan guys. Terus M-nya tinggal masukin aja, sama dengan 100 N. Terus kita hitung dulu nih gaya geseknya berapa. Tinggal masukin rumusnya. Terus tinggal dikaliin F sama dengan gesekan kinetiknya 0,2. Terus 100 ini dari hasilnya yang gaya normal ini, dari perkalian M kali G ini. Terus ketemu 20 N. Terus hitung gaya bersihnya dulu. F net sama dengan sesuai rumus F besar kurangi F kecil. Jadi 50 dikurangi 20 ketemu 30 N. Terus hitung percepatannya. A sama dengan F net ini, terus per M sama dengan M-nya kita dapatkan 10. F netnya kita dapat 30 dari hasil hitung gaya bersih ini. Jadi ketemu 3M per S kuadrat. Gitu. Terus yang B, terus kita harus ngitung jarak yang ditempuh lagi. Gimana coba? Gampang, tinggal masukin aja jarak yang ditempuh dalam 5 detik kan sesuai soal tadi. Nah, kita harus menggunakan rumus GLBB. Kalian pasti gak asing dengan GLBB. Yaudah, tinggal masukin S sama dengan FOT plus 1 per 2 AT kuadrat. Karena tadi kan FU kan sama dengan 0. Ya udah, abaikan aja gitu gak sih? Udah, tinggal masukin aja. Berarti S sama dengan setengah langsung dikali 3 dikali 5 kuadrat. Berarti ketemu S sama dengan 1,5 dikali 25 sama dengan 37,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik adalah 37,5 meter. Udah gitu doang guys, udah kan?
Lanjut ya, nomor 4. Aku bacain. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak sepanjang permukaan datar dengan kecepatan awal 2 m per s. Kemudian benda didorong oleh gaya konstan 20 n sepanjang 8 meter searah dengan gerak benda. Pertanyaannya, kita disuruh yang pertama adalah yang A, hitung usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda. Yang B, tentukan kecepatan akhir benda setelah menempuh jarak 8 meter. Oke? Ingat ya guys? Oke, langsung saja. Diketahui, masukin saja yang tadi massa bendanya kan 5 kg. Kecepatan awal F sama dengan 2 m per s. Ini kecepatan awalnya kan ada 2 m per s. Tadi kan nggak ada, soalnya dalam keadaan diam. Paham kan? Terus gaya F sama dengan 20 n. Jarak sama dengan 8 meter. Q-nya, gravitasinya adalah 10 m per s kuadrat. Ingat-ingat ya, Ingat ya guys, G itu sama dengan 10 m per s kuadrat. Nah, masukin nih rumus usaha itu apa? Kalian harus paham nih rumus-rumus usaha, nyari gaya. Kalian harus hafalin nih guys, soalnya benar-benar bantu banget buat kalian kalau ngerjain. Soalnya rumus itu sangat-sangat penting. Karena kan gaya searah dengan perpindahan. Jadi ya udah tinggal masukin W sama dengan 20 dapat dari gaya tadi. Terus S-nya kan jaraknya kan 8. Nah, masukin aja 8. Terus yang satu ini karena gaya kan searah dengan perpindahan cos ini kan. Ya udah 1. Tinggal kalikin aja jadi 160 Joule. Udah gitu aja guys. Jadi saya dilakukan gaya terhadap benda adalah 160 Joule. Udah gitu doang. Lanjut yang B ya. Dah, yang B ini adalah kecepatan akhir benda. Ini agak ribet sih guys, jujur. Tapi gak seribet itu juga. Kita bisa menggunakan teorema usaha energi. Nah, ini rumusnya. Aku tekankan lagi. Kalau kalian belajar fisika harus paham dengan rumus. Wes, tinggal masukkan aja rumusnya. W sama dengan delta E kaus tepuknya dewe lah guys. Terus ya, kayak ngolah ini. Ya, ini kan sesuai rumus. Terus kita substitusikan nilai ini tadi yang ya sesuai soal tadi. Kita substitusikan. Ini kan sama dengan 160. Terus setengah 5 ini berasal dari EK itu tadi, energi kinetik tadi. Terus F kuadrat, terus dimasukkan, udah dimasukkan semua. Udah tinggal dikalikan aja. Kan ini 5 ya. Ini kan dari setengah dikali 5 F kuadrat itu ketemu 2 V maksudku. Salah guys. 2,5 V kuadrat dikurangin 2,5 terus 4 ini kita dapat dari 2 akar 2 sama dengan 4 kok akar salah 2 pangkat 2 maaf terus 160 2,5 terus ini kaliin dulu guys udah ketemu 170 udah ini tinggal diakarin aja terus ketemu 8,25 M per S. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Jadi sebuah balok A bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan 10 m per s ke arah balok yang diam dan bermassa 6 kg. Setelah tumbukan, kedua balok menyatu dan bergerak bersama. Kita disuruh tentukan kecepatan akhir sistem setelah tumbukan. Dan yang B, hitung energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Next, kita jawab. Kan diketahui massa balok yaitu 4 kg. Kecepatan awal baloknya adalah 10 m per s.
massa baloknya adalah 0. Terus kita kan disuruh mencari kecepatan akhir sistem setelah tumbukan. Nah, kita itu menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Jadi tinggal masukin rumusnya, M1 dikali V1 sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 terus dibuka kurung, ditutup kurung, terus di V aksen. M1 ada berapa ini? 4. Terus V1 nya 10 ms. Terus M2 nya ada 6 kan? Terus dikali dengan 0 karena masanya emang 0, kan gak bergerak. Udah, tinggal masukin 4 ditambah 6 udah 4 dikali 10 terus ditambah 6,0 ketemu 40. Terus ditambah 4 ditambah 6 10 V aksen. V aksen sama dengan 4 M per S. Jadi kecepatan akhir sistemnya adalah 4 M per S. Lanjut yang B. Nah, yang B ini agak ribet sih guys, karena kita harus mencari energi kinetik awalnya, terus nanti kita akan mencari energi kinetik akhirnya, terus nanti kita akan mencari energi kinetik yang hilang, karena yang ditanyakan adalah energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Jadi kita cari nih energi kinetik awal sesuai rumus seperti tadi. Terus tinggal dimasukin energi kinetik awalnya setengah dikali 4 dikali 10 kuadrat ditambah 0 sesuai masanya tadi kan. Terus habis itu ketemu 2 dikali 100 sama dengan ketemu 200 Joule. Setelah itu kita harus menentukan energi kinetik akhir supaya kita ketemu dengan energi kinetik yang hilang itu tadi. Energi kinetik akhir yaitu masukin rumusnya sih hampir sama ya, cuman nggak sama. Lebih simpel sih daripada kita menentukan energi kinetik awalnya. Jadi energi kinetik akhir itu rumusnya adalah setengah buka kurung M1 ditambah M2 tutup kurung V aksen kuadrat. Nah, gitu aja. Terus setengah kali 10 kali 4 kuadrat ketemu 80 Joule. Nah, ini nih yang terakhir nih. Terus kita kan disuruh mencari energi kinetik yang hilang. Ya udah guys, tinggal dikurangin aja energi kinetik awal dikurangi dengan energi kinetik akhir. Awalnya tadi berapa? 200. Nah, terus yang akhir 80. Ya udah, tinggal dikurangin. 200 dikurangi 80 sama dengan 120 Joule. Jadi energi kinetik yang hilang adalah 120 Joule. Gitu guys. Mudah bukan? Karena fisika itu mudah dan menyenangkan. Udah. Sekian dari video aku. Terima kasih ya guys sudah menonton. Kalaupun nggak paham tentang apa yang aku jelasin, maaf ya atas salah kata dalam perucapanku, karena aku ini ya manusia biasa yang tidak luput dengan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Nah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.